إعلاء كلمة الله. Kebangkitan para pedagang, saudagar lah, itu dikumpulkan di Nahdlatul Tujjar, yang itu diserahkan di istilahnya yang menjadi kapten kesebelasannya itu adalah dua orang, Syekh Ahmad Ghanaim sama Hasan Gimpo. Syekh Ahmad Ghanaim Mesir dari Mesir. Oh, tapi beliau tinggal di Indonesia. Ini yang menjadi leadernya di perdagangan itu untuk mensupport seluruh kegiatan yang ada. Dua lembaga ini. Belum ada NU loh. Belum ada NU. Nah, itu kan kiai-kiai sering ketemu ketika di Tasbirul Afkar, ketika di Nahdlatul Wathon. Begitu ketambahan Kiai Mas Alwi ini hadir dengan informasi yang up to date yang beliau dapat dari Belanda. Kan itu. Itu akhirnya tambah intens. Pertemuan para kiai-kiai ini tambah intens. Ketemu akhirnya sepakat untuk mendirikan Jamiyah. Cuman yang jadi permasalahan, sopo sing wani ngomong nang nggone Mbah Hasim, nang nggone Kiai Hasim untuk mendirikan Jamiyah ini. Nek Kiai Hasim gak setuju ya wis gak usah. Untuk di masa itu posisinya beliau Mbah Hasim apa, Gus? Kan tadi ada keinginan untuk mendirikan sebuah jamiyah yang itu akan juga membentengi, karena Mbah Hasim nuwun sewu pada saat itu adalah yang sepuh di antara kiai-kiai ini, dan kealimannya memang di atas rata-rata. Di antara kiai-kiai ini itu kebanyakan santrinya. Kan begitu. Kebanyakan santri dari beliau ini. Walaupun tidak santri yang secara langsung, tapi beliaunya ikut ngaji ke Mbah Hasim di disiplin ilmu tertentu. Kan begitu. Jadi ya akhirnya jadi sentral Mbah Hasim ini. Jadi sentral. Samping karena alim dan sepuh. Alim dan di antara ini memang sepuh. Sopo sing wani ngomong nang ngene? Hasim. Mbah Hasim, Kiai Hasim. Akhirnya memutuskan utusan. 3 orang diutus. Bahwa Kiai Wahab, Kiai Ridwan, Kiai Mas Alwi. Tridente lagi tadi. Koncoplok. Itu diutus untuk ketemu. Itu pun tidak semudah itu. Sampai harus 3 kali. Ke Mbah Hasim. Ke Mbah Hasim, baru Mbah Hasim setuju untuk. Ketika pertama kali menyampaikan teman-teman nggak ada keinginan untuk mendirikan Jamiyah Ulama, Mbah Hasim juga begitu lah. Ini ngopo organisasi ulama di organisasi itu sarep ngurusi opo? Arep ngurusi opo? Itu mentah betul. Akhirnya yang kedua kali kembali ke situ lagi untuk menyampaikan itu. Tapi ya ketika yang kedua ini rodok godok bahwa godok dalam artian gimana? Ya agak memaksa bahwa pembahasan dalam artian ya diplomasinya. Menawi panjenengan boten setuju untuk agak ngeyel gitu. Iya, untuk mendirikan Jamiyah Ulama ini kita ada tanggung jawab. Kalau sampai terhadap keberadaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, eksistensi Ahlus Sunnah di tanah Jawa dan khususnya di Hindia Belanda istilahnya itu. Itu Mbah Hasim baru kepikirannya. Enggak. Karena pinter bawa pian sing ditrembes iki Syafi'ine dhisik. Mbah Hasim kan Syafi'i. Tulen. Ditrembes iki pancene cerdas wong iki. Langsung ambil mazhabnya. Diplomat ulung banget ini. Kita tidak bertanggung jawab, kita bertanggung jawab tentang keberadaan eksistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mangke. Karena juga ancaman Wahabi masuk. Wahabi ya.
Dan pada saat itu Wahabinya masih di sana. Nggih. Lah sekarang Wahabinya kan sudah di sini. Kumpul dengan kita. Bahkan WA-an segala kan. Itu dulu itu antisipasinya kayak begitu terhadap Wahabi. Lah sekarang bagaimana kita yang sudah Wahabinya sudah datang ke sini? Nggak ketemu mana Wahabi mana Ahmad Wahabnya. Kan begitu. Ya itu akhirnya Mbah Hasyim yang ini, ya wis bali maneh kok aku tak istikharah. Apa to iki sing dikarepno? Mbah Khalil sampai aku dikei isyarah ping 2 iku. Rupa tasbih ambek rupa tekan. Tongkat. Apa ya iki sing dikarepno? Balik maneh aku tak istikharah. Berarti dari sebelumnya Mbah Wahab mengajak Mbah Hasyim sudah ada isyarah Dari Syekhona Khalil. Syekhona Khalil yang berupa tongkat Lewat tasbih lewat kias Kias Al-Arif. Itu bondo. Oke. Itu Gatuk berarti ke sini. Berarti apa namanya koneksi batinnya beliau ini sudah nyambung. Nyambung kan gitu. Akhirnya untuk yang ketiga kalinya beliau bertiga datang lagi ke Tebu Ireng, Mbah Hasyim daunnya juga. Iya, ternyata iki sing dikarepno. Mbah Khalil. Ya wis aku setuju. Mendirikan jamiah. Tapi syaratnya undangno ulama jumhur. Ulama jumhur itu yang seperti apa? Aku gak gelem nek cuma 1-2 orang Jawa, saja. Madura ae gak gelem. Sak Hindia Belanda ulama undang. Dan Komunitas yang ulama. ternyata yang bergerak Paling tidak itu dikabari tentang adanya gerakan yang mau mendirikan jamiah ulama ini. Belum ada namanya loh. Nggih. Mau mendirikan organisasi ulama ini. Lah itu akhirnya bagi tugas. Mbah Wahab tugasnya keliling. Bareng undangan. Jadi Mbah Wahab itu keliling sak Indonesia iki lah rekene. Itu 1 tahun. Nyebarkan undangan gampangnya Gus. Dia ke Kalimantan, ke Sumatera sampai terakhir. belum ada WA ya Gus ya. Belum. Yang saya pikirkan bukan masalah WA-nya itu. Proposal kegiatan ini diberikan ke siapa? Dipakai keliling itu. Akomodasi selama setahun. Zaman tahun itu loh, Ustaz. Nggih. Ayo sampean bayangkan. Kan berarti beliaunya kan enggak harus jalan darat. Suatu saat dia nyabrang kali. Iya. Kalau memang itu perlu di pedalaman, kalau daerah luar Jawa. Yang tidak bisa dijangkau dengan Iya. kendaraan gitu nggih. Kan begitu. Sampai habis terakhir di Mataram. Di NTB nggih. Itu 1 tahun. Oh iya, koneksi Kewab juga kan mungkin dari pada saat beliau mondok di Mekah itu ya Gus ya. Akhirnya beliau kenal dengan banyak ulama-ulama Nusantara ya. Itu di samping itu diplomasi beliau kan baik. Nggih. Argumen beliau untuk itu kan baik. Memang tidak salah pilih orang ini untuk menyebarkan undangan. Nah, Kiai Ridwan sama Kiai Mas Alwi mempersiapkan yang di Jawa dan Madura. Berarti Mbah Wahab ini Sampai istilahnya menginventarisir kiai-kiai. kiai-kiai Yang mau Hindia hadir. Belanda. Lah, di antara yang waktu itu ahli dalam urusan inventarisir kayak begitu itu adalah yang namanya abahnya Ki Asep. Oh, Ki Abdul Halim. Abdul Halim. Ki Abdul Halim. Lewi Itu Munding. karena dulu masih teman dengan Kiai Ridwan yang sama-sama dari Cirebon. Kiai Ridwan kan darahnya Cirebon. Oh, Kiai Ridwan darah sini. Saya ini darah Cirebon saya. Lewi Munding. Kebetulan saya juga santrinya Yaya Asep. Kiai miliuner. Lah itu. Makanya santrinya juga miliarder. Amin. Ini harus dijual lapaknya ini. Ya, Ya paling enggak nanti entah diserahkan ke siapa nanti ke LBM lah mungkin, ke LBM untuk operasional LBM nanti. Paling tidak berapa persennya gitu loh, Gus. Biar LBM ini kan juga kuat dalam segi finansialnya. Weh itu akhirnya yang
Jawa Madura disiapkan, bawa keliling sampai sepakat bahwa 1 tahun setelah terakhir di mana itu? Di Mataram. Di Mataram, sowan lagi bertiga ke mana? Ki Hasim menyampaikan bahwa seluruh yang dikelilingi Mbah ini sepakat semua. Sami'na wa ata'na kepada Ki Hasim Asy'ari. Allah. Jadi tidak ada yang menolak, itu tidak ada. Jadi nama beliau sebelum ada Oh, iya. pun Sudah. Loh, waktu itu Mbah Hasim itu tingkatnya sudah tingkat Asia, bukan tingkat Dia bilang bukan ulama iya, kaleng-kaleng. betul. bukan ulama jago kandang. Iya, beliau perunut sanad hadis itu kalau tidak salah nomor 13 kalau tidak salah itu, Syafi'i. Itu se-Asia, kalau sekarang itu Asia Tenggara. Termasuk Thailand juga. Iya, Thailand, Burma, Jepang. Vietnam, Jepang. Jepang, jajari Kupang. Itu seluruhnya sami'na wa ata'na apa katanya Mbak Yai Hasyim. Mbah Hasim. Termasuk yang di Jawa dan Madura. Berarti ini cerita jenengan sudah mau masuk ke Era- NU lahir gitu. Era iya. NU akan lahir ini. Akhirnya disepakati tanggalnya itu 16 Rejab, ya 16 Rejab, yang bertepatan tanggal 31 Januari. Sepakat tanggal itu. Yang belum sepakat didekek nggone ndi iki? Tempat untuk pertemuannya. Ngundang kiai sakmono akeh iki lho, didekek nggone ndi? Dan akhirnya Ditaruh di diputuskan mana? Ditaruh di Tebu Ireng pada saat itu. Keberatan. Lah Mbah Hasim TO-nya Belanda. Belanda. Ya. Lo kan begitu, Mbah Hasim TO-nya Belanda. Sedangkan pada saat itu Belanda itu ada aturan mengumpulkan orang lebih dari 15 Ditembak. lebih dari 15 orang itu langsung ditangkap semua, dimasukkan penjara, gak diurus sampai sak matei. Allah. Kalau sekarang kumpul lebih dari 5 orang berdekatan. Di swab. Tapi ini bukan untuk kembali kepada kolonial Belanda gitu, tapi ini untuk demi Tapi- kesehatan, demi Tapi bisa keselamatan. jadi. Untuk menghadapi Covid kalau Iya, demi Tapi bisa keselamatan. jadi apa? Flashback. 100 ya, flashback 100 tahun. Iya, kalau caranya mungkin, tapi kan ini kan untuk keselamatan, Iya. untuk memutus mata rantai, tidak ada kerumunan dan lain sebagainya, bukan untuk dipenjara, dibunuh atau mungkin apa enggak. itu terjadi perdebatan sendiri. Untuk menentukan tempat. Menentukan tempat itu. Akhirnya tidak ada kata putus. Kiai Ridwan memberanikan diri. Untuk menjadi tuan rumah. Panjenengan seraken ten kene. Kula Kiai, sanggup kowe Ridwan. Pangestune. Di dalamnya. Wis aturan. Belum ada pemikiran kayak begitu. Wis aturan. Ditaruh, ditambah beras, Mbah Wahab juga keberatan. Termasuk Mbah Wahab juga akan TO-nya Belanda. Karena orang pergerakan. Iya. Orang yang namanya apa itu? Ekstremis itu kan termasuk kiai-kiai NU pada saat itu. Ngapunten, sponsor. Halo. Salam ya. Apa? 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 Iya, iya. Iya, iya. Iya. Oh, ya. Ya itu berarti logo. Keserondol. Ah, ya wis ya. Ah, ya. Iya. Ah. Ya. Salah.
Monggo bisa dilanjut. Iklannya sudah lewat. Enggak. Ya, Tapi Mbak Ridwan itu tadi memberanikan diri untuk Menawarkan menjadi tuan rumah. sanggup kowe Ridwan. Pangestune. Dak pulang. Selama perjalanan ini mikir ya. Aku wis kadung ngomong. selama perjalanan dari Tebuiran ke Surabaya. Sampai akhirnya di Surabaya juga sampai di rumah juga begitu mikir. Aku wis kadung ngomong sanggup nang iki asik terus kabeh tak deke endi. Kan begitu. Terlalu percaya diri. Tapi wis masuk bodoh lah wis. Iya. Gitu. Ya masuk bodoh. Akhirnya itu keluar punya ide. Ya apa caranya ngadepi rondo. Akhirnya beliau punya ide untuk membuat hall pertama Baholil. Oh, okay. Karena pada masa itu kan masa kolonial gitu. Jadi yang menjadikan kesulitan tersendiri itu kan perizinan kumpulnya orang ini kalau tidak ada alasan yang jelas ya itu bisa dianggap makar gitu. Ditangkap, enggak pakai dianggap makar, pokoknya ditangkap dimasukkan penjara dan enggak diurusi sampai sebegitunya Belanda. Karena yang datang tokoh-tokoh besar punya ide kayak begitu disampaikan kepada Ki Abdul Kahar. Lagi-lagi Abdul Kahar ini. Iya. Ini yang tidak ada dalam sejarah. Tidak ada di dalam buku. Jadi peranan Kiai Kahar Disampaikan ke Ki Abdul Kahar. Sampai undang Ki Ridwan. Piro sing sampai undang? Tak sediani kabeh, mulai tak sangon. Allah. Siap, Mas. Cuma londo Gak sampai kebayang berapa uang yang Nah, iya itu. untuk akomodasi seluruh ulama Nusantara londo sampai nurusi. untuk perizinan ini. Londo sampai jadi bikin surat Ki Ridwan kepada Belanda yang tanda tangan Ki Ridwan ngadep ke gubernur Belanda langsung. Di mana? Gubernuran, kantor gubernuran ngadep lah. Loh, kok ya disetujui? Aneh itu. Saya mau bikin acara hall Kiai Khalil yang diundang berapa orang Pak Haji? Lah orang santrinya sudah ada di mana-mana. Ya itu yang saya undang. Karena ini hall pertama. Dan pada masa Acaranya itu Kiai Khalil juga nama besar. iya, ulama sudah besar. terkenal. Acaranya apa? Lah orang acara hall kok sampai tanyakan. Ya istighosah, yasin, tahlil. Nggak ada pakai, nggak ada. Nyanyi-nyanyi nggak ada. Nggak ada. Yang dikhawatirkan Belanda itu kan nantinya Ada ceramahnya, ada kan doktrin-doktrin. begitu. Nggak ada, ya sudah istighosah, baca yasin, tahlil, selesai sudah. Loh, kok ya disetujui? Itu tanda tangan, dikai izin. Ya sudah, tapi dengan syarat dijaga Belanda. Jadi dijaga Belanda, kampung ini kan. Di depan ini, di jalan depan. Ditaruh di mana? Di rumah saya. Jalan Bubutan. Iya, Bubutan ini kampung. Wow, dibeberi hamba. Ki Abdul Kahar. Jalan ini, Jalan Pahlawan, sama Jalan Bubutan dipagar betis sama Belanda. Sak motor TNI. Wih. Jaga orang baca Yasin. Jaga orang tahlilan. Tapi nggak ada istilah untuk kriminalisasi ulama. Sekarang aja agak lebay. Ya itu. Lah, kiai-kiai yang diundang khusus yang dianukan Mbah Hasim itu dibawa naik ke rumahnya Kiai Ridwan. Berarti di bawah. Di bawah Oh, tahlil, di di atas berunding. dalamnya lantai 2 nih. Iya. Ini seperti status saya di Facebook, Mas. J, gimana itu? Waktu Harlah NU yang kemarin 31, saya Iya. status seperti itu bahwa di bawah orang baca Yasin, di dalamnya Mbah Ridwan, di atas
para kiai rundingan untuk mencetuskan nama apa? Perumusan Iya. NU. Di Facebook saya sudah Bro, jelaskan sedikit seperti berunding itu. di situ. Terjadi perdebatan seru juga tentang akhirnya sepakat wis untuk mendirikan Jamiah. Mbak Yasin ada nih. Iya, dan orang beliau sebagai Tuan rumah ya. Sohibul As'ilah. Saya ikut dakwah. Maskotnya tuh. Sebagai yang akan menjelaskan permasalahannya kan begitu. Deskripsinya nanti gimana? Ya itu terjadi perdebatan sampai akhirnya sepakat untuk mendirikan Jamiah. Jadi belum dapat nemu. Belum dapat nama. Ya. Baru apa jenenge organisasi Ki Jamiah ini? Perdebatan lagi. Pertama, Mbak Maksum, Kiai Maksum Lasem Mengajukan nama. mengajukan nama. Abahnya Ki Ali Maksum waktu itu Rois Amkrapyak. Yogyakarta. Ya, Mbak Maksum. Itu mengajukan nama Jamiah Ulama. Jamiah ulama. Namanya itu Jamiah. Yang dalam tanda kutip Mbak Hasim setuju. Aslinya Mbak Hasim sudah setuju. Ya wis mau kumpulane ulama, wis Jamiah Ulama wae. Realis. Ya. Perdebatan lagi kok dipuantai ini loh. Kiai Hamid mana ini Sedayu. Kiai Hamid Sedayu mengusulkan Nuhudul Ulama Sudah hampir mendekati nih. akan bangkit Nggih. para ulama. Terjadi perdebatan lagi, seru lagi. Kenapa kok Nuhudul? Kenapa macam-macam lah. Kumpulan para kiai. Ya kayak Basul Masail gitu loh, Zat. Ya Quran sak hadise dalil Berarti apa ae metu. meskipun akhirnya sudah terbentuk kan masih akan terus berarti. Ya itu kan akhirnya dibantah oleh Kiai Mas Alwi. Kiai Mas Alwi mengusulkan nama Nahdlatul Ulama Kebangkitan ulama. yang sampai ditanyakan langsung oleh Mbak Hasim. Apa dasarmu Alwi? Kok gawe jeneng Nahdlatul Ulama. Ulama? Logika beliau. Ngapunten para kiai, mohon maaf para kiai. Kenapa kok saya mengusulkan Nahdlatul Ulama Sebagai kebangkitan. sebagai nama organisasi ini, kebangkitan para ulama? Kalau itu Nuhudul Ulama atau akan panjenengan belum datang ke sini, Belum diundang. Masih belum duduk di sini panjenengan. Lah ini sekarang panjenengan sudah duduk di sini, ini sudah bangkit, bukan akan. Ini sudah bangkit, panjenengan ini sudah. Dan itu langsung diamini. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita ditanya oleh anak cucu kita, kalau nama itu Nuhudul Ulama, dan sekali kita putuskan sekarang, selamanya nama itu akan tetap Nuhudul Ulama. Kalau kita ditanya oleh anak cucu kita, kapan bangkitnya para ulama ini, kok akan terus? Berarti kan tidak bangkit-bangkit ulama. si laya-laya tok. Kan gitu kan? Nggih. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang digarisbawahi oleh Mbah Hasim. Mbah Hasim. Yang ketiga, tidak semua ulama punya jiwa Nahdlatul. Jadi ulama yang tidak mempunyai jiwa Nahdlatul tidak bisa ikut di organisasi ini. Ngapunten, mohon maaf para kiai. Kalau istilahnya orang Surabaya, ada kiai, ada ulama itu yang teiye cuma ngedekno pondok itu. Iya niku. Oh. Cara Surabaya. Nggih. Teiye iku mbopo anu teiye ya wis pokoke aku urusan pondok tok ae wis gak usah. Diajak berjuang keluar itu enggak mau. Jaga gawang tok. Orangnya pingin fokus terus Iya. gitu. Lah ini tidak bisa yang model kayak begini di Nahdlatul Ulama. Itu digarisbawahi oleh Mbak Hasim. Akhirnya Mbak Hasim setuju dengan nama Nahdlatul Ulama. Karena Mbak Hasim sudah setuju dan sepakat, argumennya sudah jelas, yang lainnya taslim. Baiklah, namanya Nahdlatul Ulama. Dirumuskan. Ditandatangani. Istilahnya gitu. Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama.
Dan sampai akhirnya Jadi- diajukan ke pemerintahan Belanda. Iya, diajukan dan sudah oke semua, sudah tidak ada masalah. Sampai Mbah Hasim sendiri bikin komunisasi segala kan itu dengan anuan itu. Tapi ya mohon maaf, durung ono simbole. Jadi NU ini lahir nama dulu. Nama dulu. Oh. Jadi boleh dikatakan kalau urusan kedokteran prematur kan. Ya. Jenenge dhisik lahir fisike durung. Baru mikir lambang. Dan itu pun sampai muktamar kedua. Oh, masih belum punya lambang. Jadi pada saat awal pertama Tahun 26 itu ngedok cuman berdirinya yang namanya Nahdlatul Ulama. Oh, oke. Gitu. Terus dimuktamarkan ya tahun 26 itu. Oke. Kan ini Januari kan? Oke, Januari. Ini di pertengahan itu dimuktamar. Gini, muktamar di awal berdirinya Nahdlatul Ulama dulu itu setengah tahunan. Oh, setengah tahun. 6 Per bulan, 6 semester bulan. gitu ya. Iya. Oh, tapi selanjutnya per tahun nih. Dari setengah tahunan berkembang menjadi Setahun sekali. 2 tahunan. Oh, 2 tahunan. 2 tahunan menjadi 4 tahunan. 4 tahunan jadi 5 tahunan sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti perkiraan di bulan Juni Gus Dik. Insya Allah. Muktamarnya. Kalau dari bulan Januari ke 6 bulan kan berarti Juni. Kalau nggak Juni ya Udah, Juni. ketika muktamar pertama itu cuman ngedok nama berdirinya. Oh, Gitu kan. jadi gedok nama itu bukan waktu pada saat Itu kan perumusan lahirnya Nahdlatul Ulama. Itu kan kalau itu sebagai organisasi kan harus diputuskan bersama-sama. Oke. Kan begitu. Itu muktamar pertama ngedok sebagai resmi sebagai organisasi. Nah, di muktamar kedua ini barulah ketika menjelang muktamar kedua ini beliau bertiga dipanggil lagi Tridente tadi itu. sama Mbah Hasim. Gawi yo simbol. Bukan lambang. Kalau orang tua-tua dulu ngatakan simbol. Simbol. Gawi yo Panji. simbol. Iki gawekno simbol. Apa simbole NU iki? Sampai kabeh muktamar sing keloro. Nek ana sing takon, simbole apa kan simbol? Muktamar pertama di mana tempatnya? Gus? Muktamar pertama di Hotel Penilih. Di Hotel Penilih. Hotel Bali. Hotel, Kalau sekarang. sekarang Hotel Hotel Bali. Bali. Dulu Kalau Hotel Muslim. Muslimin. Muslim atau Muslimin? Hotel Muslim. Hotel Muslim. Depannya Pasar 2. Ya, Nah, muktamar kedua pun juga di sana. tulisannya. Itu akhirnya Mbah Hasim minta dibikinkan simbol. Mbah Hasim loh yang minta ini. Mbah Hasim ya. Jadi lambang Nahdlatul Ulama itu atas permintaan Mbah Hasim. Dan dari permintaan ini akhirnya Nah, kepada 3 orang ini gawe simbol. Begitu berbicara masalah simbol, bawa angkat tangan dhisik. Ah, Nah, bukan basic saya ini. niki kula ranah saya. mboten saged niki. Niki urusan gambar menggambar niki. Kula mboten mampu nek urusan niku. Mas Alwi sami lagi angkat tangan. Mungkin ya Ridwan sing saged. Ya apa Ridwan? Sanggup Bu. Pangestu. Apa yang dianukan Mbah Hasim enggak pernah nolak pokoknya. Nggih pangestune ya gawekno. Mas yo akhirnya belakang-belakangnya sirang lu gitu. Ya gawekno wis ngono. Ning ono syarate. Daunnya Mbah Hasim. Mbah Hasim ning ono syarate. Siji syarate ora oleh nyuntuk gambar sing wis ana. Simbol NU tidak boleh Meniru gambar yang sudah yang ada. sudah ada. Pokoknya gambar model apa sing wis ana gak oleh. Syarat yang kedua harus haibah.
Lah ini yang jadi ma huwa haibah. Ma huwa haibah. Wa ma adraka ma haibah. Jadi untuk membuat simbol tidak serta-merta wis gawe no. Enggak, ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya, dua itu syaratnya. Siji tidak boleh mencontoh gambar yang sudah ada. Yang keduanya syaratnya harus haibah. Sepanjang masa orang melihat simbol itu tidak merasa ketinggalan zaman. Kekinian terus berarti. Selalu up to date. Kalau dalam pakai bahasa Arabnya gambar NU ini muafik, Gus. Oh iya. Kondisional terus, Iya. kondisional tentang zaman. Oke, persis. Iya. Muafik kan juga begitu. Mentang-mentang namanya muafik. Karena sering disebutkan beliaunya. Beliau adalah yang paling disebut di Nahdlatul Ulama. Nggih. Ketika selesai sambutan kan mesti Allahul muwaffiq. Allahul muwaffiq. Tidak salah saya di NU ini. Gus. Mudah-mudahan kuat dan terus menjadi generasi NU. Itu akhirnya diserahkan kepada Kiai Ridwan. Sampai di rumah, dan itu posisi ngapunten muktamar kurang kalau tidak salah itu sekitar 1 bulanan. Muktamar kedua Muktamar kurang kedua, 1 kurang bulan. 1 bulan. Dapat mandat itu. Dapat mandat itu. Allah. Ini organisasi besar, Mas. 1 bulan. Bukan kaleng-kaleng, Ustaz. Itu kalau ceritanya Abah itu setelah dapat Mandat itu. mandat perintah itu wabayaimu wis Kak. Sampai kamare Abah iku aja diperseni. Aja ana sing mlebu kamare Abah. Kecuali nek aku njaluk wedang. Lah sing ngeteno wedang iku apa saya. Kiai Mujib iki. Ya. Itu jari ndelok ngene kamar ting selengkrang ngono seket-seket. Gak cocok, tidak cocok, gak cocok. Ya karena persyaratan yang nomor 2 itu tadi. Yang rada berat persyaratan kedua ini. Iya. Haibahnya ini. Lah, kenapa kok Kiai Ridwan yang kan beliau memang punya keahlian melukis. Dan beliau satu-satunya pada saat itu warga pribumi, orang pribumi yang sekolah di sekolah Belanda. Mbah Ridwan. Karena kecerdasan. Nggih. Nggih. Di masa itu Di masa itu satu-satunya orang pribumi. Kenapa niku? Sekolah Apa itu nama kalau Belanda dulu kan cuma satu kan istilahnya. Apa sih itu nek sekolah Londo itu. nggih kula Supen niku namine. Apa Hasit ya pokoknya sekolah Ya. Belanda lah. Pokoknya sekolah Belanda. Itu beliau satu kelas dengan Raden Saleh. Oh. Raden Saleh yang menjadi pelukis besar itu loh sekarang. Lukis. Jawa Itu. Tengah, apa Jogja ya? Walau alam itu di mana itu enggak tahu saya. Pokoknya satu kelas dengan kalau ceritanya Abah itu begitu dengan Raden Saleh. Raden Saleh ingatnya saya jalan di sini. Oh, ini pasar sepeda. Saya kok ingat Sampai ingatnya cuma pasar sepeda. Kan? Karena pulang perginya kalau ke kantor itu ke rumah kan lewat Raden Saleh saya. Oh. Lah itu beliau sampai mau diangkat sebagai anak oleh guru seninya. Orang Belanda. Dan ada kesulitan tersendiri ya pada saat itu. Mungkin kalau sekarang kan referensi untuk cari logo ataupun gambar itu kan gampang Ya, cari di tinggal Google. paling enggak copy paste Copy gitu paste. aja. Tinggal Iya. merubah sedikit. Mencari yang berbeda dari yang sudah ada ini kan kesulitan tersendiri pada Tidak saat boleh itu. mencontoh gambar yang sudah Sudah ada. ada. Terus syaratnya harus haibah. Nah, ya itu tadi sekilas tentang Kiai Ridwan ya. Setelah masuk di sekolah Belanda itu, untuk urusan seni melukis itu di kelasnya itu ada 2 orang memang ya Raden Saleh sama Mbah Ridwan. Mbah Ridwan itu. Lebih anunya lagi, kalau Raden Saleh memang sudah kelihatan
sejak awal. Tapi ini memang ndak pernah nganui. Ketahuannya itu kalau dulu itu nulisnya kan pakai tinta bak kan. Oke. Oh iya. Ya, Oke. di kertasnya itu kan pakai tinta bak. Lah itu aturan dari sekolah dari Hindia Belanda. gurunya itu. Ini tidak boleh netes tinta bak. Kalau ada Teh celup. Iya, teh celup itu. Ini kalau netes dihukum. Gitu loh, Kak. Aturan di sekolahnya. Aturannya gurunya itu begitu. Guru seninya. Iya, guru seninya itu. Jadi kalau Nambah masalah lagi nih. kalau netes dihukum. Lah pada saat itu netes. Tintanya yang dianu Mbak Ridwan ini. Saking takutnya, tetesannya ini digambar lalat sama Kiai Ridwan. Kalau dalam istilah teman-teman LBM Torikul Kholasnya ini. Torikul Kholasnya ini. Ini digambar lalat. Allah. Biar selamat gitu dari hukuman. Dikiranya gurunya ndak tahu. Nggak ngerti gurunya itu di belakang. Alah, ketangkep basah. Kan itu sudah setiapnya sudah dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, waktu dibagikan, punyanya Kiai Ridwan tidak dibagikan. Kamu ambil di kantor. Di kantor sekolahnya. Di kantor sekolahnya. Loh ini ditunjukkan kepada guru-guru yang lain. Dipikir lalat. Guru-guru ya sampai dipegang gini. Loh gambar ini. Jadi hidup. Saking miripnya. Gambarnya hidup Gus. Allah. Memang seniman betul beliau. Akhirnya sama gurunya diberi tugas. Diambilkan foto Ratu Inggris, Ratu Wilhelmina. Wilhelmina ya. Ratu Wilhelmina. Itu dikasihkan suruh gambar. Persis kayak foto ini. Ini nggak ada di cerita-cerita buku-buku sejarah NU. Nggak ada. Ratu Inggris ini nggak ada nih. Yang ada David Beckham yang Ratu Belanda ya. Ratu Belanda. Oh, Ratu Belanda. Ratu Belanda Wilhelmina. Wilhelmina. Itu fotonya disuruh digambar sama Kiai Ridwan persis. Cuman kepalanya bukan kepalanya Wilhelmina. Wajahnya rupanya guru seninya. Wajah cowok dengan pakaian Enggak, cewek. Guru Oh, seninya cewek. itu cewek. Guru seninya cewek. Perempuan guru seninya itu. Kok digambar wajah guru? Jadi pakaian kebesaran Pakaian ratu kebesaran itu ratu. ratu, betul pakaian ratu, tapi wajahnya gurunya itu. Lah, yang jadi anuan gurunya kan itu. Dia kok bisa membayangkan wajah saya tanpa melihat foto Nek Wilhelmina, kan ada fotonya. Oke, bener-bener. Oke. Kalau bukan orang betul-betul Nah, menilai semua yang Kalau tinggi, kalau punya punya ingatan. imajiner yang betul-betul tinggi luar biasa. baru bisa menggambarkan kan begitu. Termasuk Tanpa melihat kan detail-detailnya. Cuman ingat saja guru saya ini bisa dituangkan dalam bentuk gambar yang persis. Gambar. Nah, itu wajahnya gurunya. Ketika mengumpulkan kan ditutup. Sudah dikumpulkan. Begitu sampai dibuka. Wajah saya. Hebat. Bisa dianggap pelecehan ini orang ratu. Itu sampai akhirnya lulus. Ketika sudah lulus itu didatangi sendiri gurunya itu ke rumahnya minta izin langsung kepada Mbak Abdullah, abahnya itu Ki Abdullah itu. Berkali-kali tiap hari didatangi, mau dibawa ke Belanda. Oh, gitu. Untungnya enggak mau beliaunya Gus. Ndak saya istilahnya ndak saya ambil anak ini, saya bawa ke Belanda, saya ajari, nanti pulang jadi pelukis besar anak sampean. Kok seandainya mau Dibawa jenengan ke Belanda. jadi orang Belanda. Oh iya. Jadi David Beckham saya.
Jadi mau disejajarkan dengan Van Gogh gitu. Van Gogh. Itu karena tiap hari didatangi itu guru Belandanya itu, akhirnya ditaruh di rumahnya bebeknya kalau tidak salah itu di daerah Tembok sana. Dicari betul memang, masih tetap dicari lagi, dikembalikan ke tanah airnya oleh Mbak Abdullah, oleh apa? Ke Cirebon gitu. Itu ditaruh di Buntet, wis di pondok nongol ning Buntet, itu sudah nggak bisa datangi lagi, nggak bisa, anaknya sudah saya pondokkan di Cirebon. Akhirnya yang dibawa ke Belanda Raden Saleh oleh guru seninya ini. Gitu. Dia Raden Saleh memang pelukis internasional. Untung. Aliran naturalis kan. Nggih, naturalis. Aliran naturalis itu, makanya ketika membuat tidak salah kalau itu diserahkan kepada Mbah Ridwan gitu. Mbah Ridwan, karena beliau memang punya keahlian untuk itu. Tapi karena syaratnya harus haibah, walaupun punya keahlian, ya blank, nggak ketemu sampai muktamar kurang 10 hari kalau nggak salah. Antara ya, bukan 10 ya 15-an gitu. Ya mepet lah kurang antara 10 sampai 15 harian gitu. Bahwa Habib itu sudah berkali-kali ke rumah. Khawatir sampai nggak jadi. Menanyakan iya. Bukan tuan. Kejar tayang ya, kejar target itu. Dereng sampai kepegelen sing jenenge empun ampun ati balak-balik takon. Sing penting wayahe muktamar, lah simbol iku kok wis ana. Wis, Cok. Mboten kula gak bakal mulih nang ngene Jombang nek simbol iku durung mari. Beliau tadi pulang ke Kertopaten. Tiap hari ditanyakan. Biar lebih dekat. Dan Mbak Yeni dengan semacam itu sebenarnya cuma untuk nutupin gitu. Iya. Padahal beliau sendiri yang pusing. Pusing. Ngedem no. Karena sudah blank, sudah enggak punya ide lagi sudah. Sampai akhirnya memaksa beliau harus istikharah. Nah, ketika istikharah itulah beliau melihat, jadi bukan tidur. Gitu. Kalau yang di buku-buku itu kan Ya, Kiai Ridwan itu adalah mimpi setelah sholat istikharah. Bukan. Mimpi setelah sholat istikharah itu bukan. Jadi ketika sholat istikharah itulah, setelah selesai sholat istikharah beliau itu wiritan. Kalau ceritanya apa itu, tasbih iki sik muter wiritan itu. Nah di tengah-tengah wiritan itu beliau keseliut, kalau bahasa Indonesianya apa, keseliut itu. Jadi antara tidur dan tidak. Iya, tertep. Iya, tertep. Kalau bahasa Belanda Maduranya tertep gitu. Tertep bahasa Belanda. Inggris Timur. Belanda Timurnya itu. Belanda Timur. Ya itu beliau kelihatan di langit itu ada. Dengan posisi masih duduk. Masih jadi wiritan, tasbih ini masih muter, Ustaz. Tasbih ini masih muter. Itu beliau kelihatan gambar itu bumi dikelilingi bintang 9. Lah bintang itu yang paling atas itu besar. Warna bintang itu kuning keemasan semua. Cuman itu. Sadar, beliau ambil kertas, langsung dituangkan gitu. Langsung ditulis elek-elekan, di gambarnya ditaruh lagi nutupnya wiritan. Sampai selesai doa, ada jeda waktu menunggu waktu subuh, beliau istirahat memang. Istirahat tidur, enggak mimpi apa-apa tidur itu. Enggak mimpi apa-apa tidur itu. Kalau di banyak buku-buku sejarah kan memang tidur. Iya. Tidur mimpi. Iya. Dan ini yang ngapunten, ini yang jadi pertanyaannya Mbak Mun.
Ini yang jadi itu nanti atau to be continue pertemuan berikutnya atau bagaimana. Karena ini kalau diteruskan panjang sampai 2:30 enggak selesai ini. HP sampai enggak nututi nanti. Ya itu setelah subuh, sholat subuh selesai digambar lagi persis seperti ketika beliau mendapatkan isyarat tadi malam itu. Masih di kertas. Selesai dibawa ke Kiai Wahab yang ada di Kertopaten. Lho Kiai Wahab hasilnya. Masya Allah. Wes ayo monggo digawa nang ngene Mbak Hasim langsung. Hari itu juga dibawa ke Kiai Hasim. Berangkat ke Jombang. Kiai Hasim tunjukkan ke Kiai Hasim. Iki Kiai hasilnya simbol sing jenengan suwun. Begitu dilihat. Dan setelah ditunjukkan ke Kiai Hasim, lah ya itu reaksi beliau bagaimana? saya tunjukkan ke Kiai Hasim, dilihat sama Kiai Hasim, langsung iki gambarmu Ridwan. Kiai Hasim langsung begitu, iki gambarmu Ridwan. Sanes ya, niki hasil istikharah kula sing kula gambar. Lah niki hasil istikharahmu percaya, tapi ini iki gambarmu dhewe aku gak percaya. Karena uniknya ya. Mbak Hasim langsung begitu. Loh itu untung santri lama itu yang dibegitukan. Kalau santri sekarang iki gambarmu Ridwan. Jenengan niku ya napa sih Kiai? Aku sing dikongkon kok es. Jaluk tolong dikongkon gambar. Gambar wis mari nek jenengan percaya sampean gambar-gambar dhewe lampun. Kalau santri sekarang kan kayak begitu. Saking tawaduknya beliau, saking tawaduknya aku. Tapi kalau saya membaca itu Gus, kembali lagi ada koneksi Ainul Basirah di antara Mbah Hasim dengan Loh Mbah iya. Ridwan itu. Loh kalau yang disodori gambar itu ndak paham untuk urusan yang dalam tanda kutip faktor X. Ndak mungkin kan tanya kayak begitu. Nggih lagi Gus. Paling-paling ya alhamdulillah ya wis aku setuju. Kurang sempurna ngene kemarin ini kan nanya-nanya seperti itu ini tambahan gini tambahan mungkin begitu. Tapi enggak karena memang dalam tanda kutip Ainul Basirah tadi filenya itu sama. Kan begitu, filenya itu sama. Jadi connect-nya ini ke atas ini ketemunya sama. Jadi pertanyaannya juga kayak begitu. Iki gambarmu Ridwan. Sanes niki hasil istikharah kula sing kula gambar. Lho niki hasil istikharahmu aku percaya. Tapi niki gambarmu dhewe aku gak percaya. Ya wis aku setuju. Iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Tapi aku njaluk tolong. Gambar iki konsultasino nang ngene Yen Nawawi Sidogiri. Masih harus minta ke Kiai Nawawi Sidogiri. Konsultasino nang ngene Kiai Nawawi Sidogiri sampai no salam kuwaran aku setuju iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Hari itu juga langsung dibawa dan Jombang respon dari Kiai Nawawi ke Sidogiri. Lah, ketika sampai di Sidogiri mau ketemu Kiai Nawawi daripada ditanya kayak Kiai Hasim tadi, Kiai Ridwan cerita. Tadi niki hasil istikharah kula sing kula gambar. Takut ditanyakan lagi. Kan begitu. Niki hasil istikharah kula sing kula gambar. Mbah Hasim Kiai Hasim sampun setuju ngaturaken salam ten jenengan. Jenengan enggak ada ide napa malih untuk terus pundi konsultasi jenengan kula kali ya Wahab ini dikengken konsultasi ten kene jenengan. Bagaimana dengan gambar ini maksudnya begitu. Jadi posisinya memang Kiai Ridwan, Kiai Wahab dengan Kiai Nawawi lebih sepuh Kiai Nawawi. Ya, sepuh Kiai Nawawi. Leres. Nek kula mboten percaya nek niki gambar sampean pancen. Kiai Nawawi juga ada. Iya juga begitu. Akhirnya finishingnya Mafi Muskila. Kula mboten percaya nek niki gambar sampean dhewe. Nek niki hasil istikharah sampean kula percaya. Rehne Mbah Hasim wis setuju. Iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Kula setuju mawon iki dadi simbole Nahdlatul Ulama. Tapi kula titip dawuhnya Kiai Nawawi. Nawawi.
Tapi kula titip, Napa nih? ayat niki nek digawe gambar, dadine napa kula mboten ngerti. Nggih, napa niku Kiai ayate? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Niki nek digawe gambar dadine kaya napa? Oh, itu dari Kiai Nawawi. Kiai Nawawi itu. Jadi Kiai Nawawi itu kiri dalam tanda kutip punya andil di sampean alumni Sidogiri tidak berjuang di Nahdlatul Ulama, kualat sampean sama Kiai Nawawi. Alhamdulillah, Gus. Berarti bukan secara tidak langsung memang Sidogiri juga punya andil lahirnya andil, NU. lahirnya. Dan terbukti sekarang dengan tali yang melintasi jagat. Tali jagat itu atas usul Kiai Nawawi Sidogiri. Tapi dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. Wa'tasimu. Ayat iki nek digawe gambar dadine apa? Aku gak ngerti. Nggih napa niku? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jadi pulang dari Sidogiri dari Pasuruan ke Surabaya Mikir lah. ya. Kurang mari gambarnya. Wa'tasimu iki dadi apa? Wa'tasimu iki. Sing jenenge muktamar kurang 10 dino. Dan ini juga mesti langsung nantinya juga Diajukan Bahasim lagi. Iya, diajukan Mau, lagi nggak mau. ke Kiai Hasim. Tidak masuk akal ini. Ini kan tidak masuk akal kan memang kendaraan sudah seperti itu zaman dulu. Oke. Keadaan Dan seperti itu pakai mobilnya Mbak Wahab. Satu-satunya yang punya Mbak Wahab, yang punya mobil Mbak Wahab. Mereknya itu apa? Dodge. Oh, Semi truk yang gede itu loh. Mbak Wahab itu sudah punya mobil itu. kotak nonton niku. Bukan kotak, agak memanjang gitu loh. Nggih. Itu pakai mobilnya Mbak Wahab. Jadi di rumah masuk kamar lagi nyeket lagi. Kak cocok. Wah, mewujudkan tasimunya ayat ya. tadi itu. Akhirnya ingat wa'tasimu bihabli. Habel, tampar. Itu baru tampar habel. Bahasa Arabnya tali kan Tampar. hablun kan ya. Habel, wah sekali tampar ae ini. Dibuatlah tampar Yang melingkari bumi jagat itu dengan simpulnya yang tidak mati. Iya. Iya. Tidak erat nih. Ya, tidak mati dan itu dibenarkan oleh bawahan. Itu Karena simpul yang tidak erat itu memang idenya beliau Mbak Ridwan gitu. Iya. Itu. Setelah ini jadi kan masih di kertas itu kan. Nggih, sket. Sket jadi kembali jiwa seni beliau ini keluar lagi. Ono gambar bumi dikelilingi lentang jumlahnya songo dikeluwengi tali. Cuman itu saja. Jiwa seni ini metu wagu gambar kalau katanya orang Surabaya. Wagu gambar ini. Kaku enggak pantes. Nggih. Kaku lepas sendiri enggak ada ikatan anunya. Lah itu akhirnya jiwa seni beliau keluar itu beliau memberanikan ditulislah khot Nahdlatul Ulama yang dotnya itu memanjang di bumi. Kalau katanya Mbak Maimun itu sama dengan dotnya itu melingkar bumi. Katulistiwa. Iya. Ya, bukan katulistiwa pokoknya ya. Dunia bumi ini itu digambarlah itu selesai bawa lagi ke Mbak Wahab setelah bawa pun setuju wis ndak kalau ndak salah ya ndak dibawa ke Mbak Hasim setelah tunjukkan Mbak Wahab iki lho anune ndang iki mau tamar kurang pirang dino ndak usah ke Jombang lagi gak mari wis ndang sampean garap karena pada saat itu beliau juga menjadi panitia muktamar. Mbak Wahab sebagai ketua panitia, beliau sebagai kepala konsumsi. Mbah Ridwan. Iya, kepala juru masak. Chefnya gitu. Si konsumsi. Kan ngoten si. Lah wis nek sampean garap iki awak dhewe gak ngurusi muktamar iki nggo. Yayasan Kipo jadi ketua. Iya, kan itu ketika muktamarnya ya, kan. Ketika muktamar yang jadi panitia Mbak Wahab.
Sudah memberanikan diri di sekali konsultasi namanya Mbak Hasim. Baru sampai di rumah iki tak gawe nggone dasar opo. Mikir lagi. Tak gawe nggone dasar opo. Kan Medianya. masih di kertas kan. Nggih, medianya. Lah, Maisa beliau itu kan pekerjaan beliau itu kan penjahit. Mbak Wahab nih. Kiai Ridwan itu Kiai Ridwan. penjahit, jadi tukang jahit. Lah itu banyak kain-kain pecah Dalam. di rumah itu, sisa-sisa orang Nggih. menjahitkan itu. Salah satunya ada kain yang warnanya hijau. Wis iki tak dasari hijau ae. Aku duwe kain hijau iki. Apik kontras bintange kuning keemasan, dasari hijau. Kanjeng Nabi ku paling seneng nanggone Khodro. warna hijau. Siki ae wis. Udah ini contohnya dirawat. Keliling sak toko kain Surabaya, ndak ada yang jual. Punya kain kayak ndak ada. Mumet notok entek, tinggal satu toko yang belum dimasuki. Ada namanya toko kain yang di Jalan Tunjungan. Itu ada toko kain India itu yang punya, namanya Tolaram. Itu yang dimasuki, memberanikan diri. Itu kalau Itu punya orang India. Iya, itu kalau pribumi tidak berani beli kain di situ. Kalau beli kain itu sama bisa jual rumah. Punya kelas ya, saking. Loh, itu memang nyediani untuk inlander itu. Oh. Kain import semua. Gitu loh. Masuk wis nekat wis. Spiro wae tak tuku wis banget ngedol opo karo pokoke tak tuku. Masuk. Tuan punya kain yang model kayak begini. Sampai tunggu Pak Haji. Saya carikan di belakang. Saya tunggu. Suwe tak metu-metu. Dan akhirnya Metu-metu ndak ada, stok saya sudah habis Pak Haji. Alang. Kalau sampean mau, saya ada adik saya di Malang. Namanya tokonya juga Tolaram. Kalau sampean mau tak belkan ke sana. Iya sudah enggak apa-apa sampean belkan. Saya nanti tak ke sana. Ini dikejar waktu untuk Baiklah. amar ini. Ditelepon, lah telepon biyen masa kaya telepon sakniki. Ah, nggih. Telepon dulu kan diputer gini krek, nunggu setengah jam. Baru nyambung Malang. ketalannya lama ya. Kena roaming guys. Perjuangan. Telepon kan di Malang. Saya ada pembeli kain. Kan kain itu ada kodenya kan. Okay. Yang ngerti kan yang jual. Nggih. Kain hijau kode nomor ini kamu punya ndak? Ada, bawa ke sini pembelimu. Pak Haji ya di saya punya, sampean kok berangkat nang Malang. Hanya untuk cuma beli kain. Asar nyampe di Malang, naik kereta kan sudah ada kereta waktu itu. Sudah ada kereta kan. Kereta listrik ya. Enggak. Wih itu. Di Malang tunjukkan. Punya tuan, punya kain. Oh, sampean dari Surabaya tadi Pak Haji? Iya, saya yang sampean tunggu. Tuwelek suwe wis putus asa wisan. Itu gak ono iki wisan. Wis kain ijo sak ono ae wis. Sudah gitu. Keluar setelah itu. Pak Haji butuhnya banyak. Loh banyak orang itu semua saya pakai vandel. Terus kalau ada sisanya mau saya pakai bendera. Tidak ada Pak Haji. Kain saya tinggal ini Pak. Ijo nih, tinggal ini. Dan jangan cari lagi. Ukurannya berapa pada saat itu, Gus? Wallahu alam saya enggak sempat nganu ya. Ukurannya pokoknya tinggal ini kain saya. Dan jangan cari lagi. Saya enggak akan mendatangkan kain ini lagi ke sini. Satu terlalu mahal, nomor dua jarang orang yang milih. Jadi tinggal ini. Duh ya apa maneh? Pikirin ngono apa ya? Ada bisa. Wis teko Malang. Yes enggak apa-apa. Berapa ini tuan? Pak Haji karena cuma tinggal segini ya, sama ambil saja kenang-kenangan. Oh. Kayak ngetok. Secara tidak langsung orang NU punya jasa kepada Sahrukan ini. Orang India. Karena dasar bendera pertama, simbol pertama pemberian orang India. Sedekah. Langge. Ya Karina Kafur, Ketua Akur gitu.
punya jasa. Makanya orang-orang Indonesia seneng banget lihat orang-orang India. Termasuk Rai Kapur sekarang. Makanya kok seneng banget orang-orang Indonesia nonton film Dikasihkan India. saja. Sampai ambil sebagai kenang-kenangan, tapi jangan cari lagi. Saya tidak akan mendatangkan kain ini lagi ke sini. Ya wis apa mana? Jadi persis satu vandel. Muktamar kurang 10 hari. Digarap-garap dewe, di bordel-bordel dewe. Karena beliau seorang penjahit kan bisa. Selesai muktamar kurang 2 hari. Finish. Selesai sak koncer-koncer wis dadi kabeh. Muktamar kurang 2 hari, kiai-kiai sudah pada banyak yang datang ke Surabaya, termasuk Mbak Hasim sudah di Surabaya, Mbak Hasim. Itu digolong. Belum ditunjukin ya. Belum digolong dikono oleh Mbak Hasim dikene. Niki ya Hasim hasil akhir simbol ingkang panjenengan kekarepaken. Matur suwun dituan dibeber ngene. Meja. Begitu dibeber. Katanya Abah Yai cerita ke Abah saya. Nangis Mbak Hasim langsung. Setelah vandel ini tuh beber, nangis Mbak Hasim. Langsung Mbak Hasim berdoa. Yang intinya isinya doa itu minta kepada Allah. NU ini ada di Indonesia sampai kiamat. Amin, amin, amin. Doanya Mbak Hasim. Setelah doa, golong lagi. Ridwan, iki meneh Gubermen Londo ngresmekno gambar iki. Tutupen keber. Kasih tirai. Dadi ojo dibuka ngene ae. Enggak surprise ini. Bukan ndak surprise. Iso-iso Gubermen Londo sambutan gak direken.